Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di layanan bimbingan dan konseling untuk membahas nanti akan Pak Guru berikan tentang 7 jurus BK hebat yang nanti satu persatu akan Pak Tejo berikan kepada anak-anak semua. Sebelumnya hari ini semua anak sudah masuk atau ada yang belum masuk? Sudah ya. Semuanya nihil ya hari ini ya, alhamdulillah. Untuk itu sebelum kita mulai kegiatan bimbingan konseling ini, Pak Guru minta salah satu untuk bisa memimpin doa biar kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Silakan, siapa? Yuk, ya Mbak Nafa, silakan. Oke, di depan boleh. Ya. Oke. Samping sini. Oke, silakan. Pimpin doa untuk kegiatan kita. Ya, untuk kegiatan kita. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Mbak Nafa. Tapi sebelum duduk, satu lagi ya, untuk satu lagi biar semangat untuk kelas 9A. Nanti Mbak Nafa memimpin untuk tepuk semangat ya, tepuk semangat sama yel-yelnya kelas 9A. Sudah bisa semua toh? Ya, silakan Mbak Nafa. Ya, tepuk dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Kayaknya kurang semangat juga ya, masih kurang semangat ya. Tambah satu lagi, yel-yelnya kelas 9A. Coba. Ya. 9A, berpotensi, berkreasi, berprestasi. 9A. Asolole gitu ya, tampil gitu ya. Ya, lagi 9A asolole gitu ya. Ulangi sekali lagi ya. Oke, silakan Mbak Nafa. Yel-yelnya 9A. 9A, berpotensi, berkreasi, berprestasi. 9A, Asolole. Iya, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Nafa. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, anak semuanya. Setelah ini nanti kita akan mulai pada kegiatan yang pertama. Akan Bapak tunjukkan dulu tujuan dan alur dari kegiatan kita. Terkait dengan penyampaian 7 jurus BK hebat yang untuk kali ini akan Bapak sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengenali potensi kita. Ya, nih, tujuan dari kegiatan kita yang pertama adalah murid mampu mengenal dan mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk perencanaan studi lanjut maupun karir di masa depan. Untuk selanjutnya, aktivitas kita hari ini nanti anak-anak akan Bapak ajak untuk yang pertama melakukan asesmen pada tautan yang sudah Bapak kirimkan di grup. Sudah ya? Nah, nanti setelah itu anak-anak coba untuk bisa berkumpul sesuai dengan hasil asesmen yang sudah anak-anak
kerjakan ya. Untuk itu silakan anak-anak bisa cek lagi di HP masing-masing untuk hasil dari asesmen yang nanti akan anak-anak isikan di link untuk pengisian selanjutnya. Ya, link untuk pengisian selanjutnya. Untuk linknya akan saya kirimkan pada ketua kelas, nanti setelah itu di-share di grup kelas ya. Oke. Yang pertama, nanti untuk gaya belajar. Oke ya, untuk gaya belajar, linknya akan saya share di Mbak Nafa sebagai ketua kelas ya. Nanti akan di-share di grup. Ya, linknya sudah saya share, silakan nanti diisi. Mbak Nafa bisa di-share di grup. Untuk yang pertama adalah asesmen tentang gaya belajar. Silakan anak-anak isi linknya itu, nanti akan terlihat di sini, akan kita cek gaya belajarnya. Ya, sudah bisa terlihat? Ya, bisa diisi untuk yang gaya belajar. Ya, nanti akan masuk di Google Form ya, akan masuk di Google Form gaya belajar masing-masing yang sudah anak-anak ketahui bersama. Oke? Kemudian setelah itu nanti untuk berikutnya adalah asesmen minat jurusan. Sudah diisi semua ya kemarin ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah asesmen kecerdasan majemuk yang nanti juga akan anak-anak jadikan sebagai bahan untuk refleksi dan analisis terkait dengan kegiatan selanjutnya, yaitu untuk di bagian bakat dan minat untuk nanti kedepannya bisa dijadikan sebagai bahan untuk berdiskusi terkait dengan rekomendasi ekstrakurikuler, penjurusan, dan nanti untuk arah studi lanjut ke arah karir di masa depan. Untuk itu anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Saat ini untuk gaya belajar. Oke, coba untuk yang gaya belajar visual. Coba siapa gaya belajar visual? Tunjuk tangan. Yang gaya belajar visual sudah ada? Kemarin sudah ada? Sudah diisi? Sudah diisi ya? Gaya belajar visual? Ada? Belum? Oh, ini gaya belajar apa? Kinestetik. Oke, yang kinestetik siapa lagi? Yang kinestetik selain Mas Jalu? Ya, tunjuk tangan yang tinggi. Oke. Kinestetik ya, berarti sudah berkelompok ya, satu sama lain. Kemudian tempatnya Mbak Nafa, gaya belajar visual ya, oke, gaya belajar visual tempatnya Mbak Nafa. Kemudian Mas Hana, gaya belajar visual juga. Ya, Mas Hana bisa gabung di visual
Ya, bisa gabung di visual. Oke. Visual sini ya, visual. Gabung di sini. Oke, kemudian Mas Hana ya, Mas Hana ya. Ya, Mas Hana. Tidak apa, itu kan nanti kinestetik toh sama toh. Ya. Sini Mas Hana, gabung tempatnya visual. Bahan apa? Diambil kursinya di bawah ya. Kemudian Mbak Kaila, apa kayak belajarnya? Auditorial. Kemarin auditorial. Oke, sudah auditorial semua ya. Oke, sudah auditorial. Mbak Nilam apa? Visual. Oke, ya. Baik anak-anak semuanya, ternyata ini sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk itu, kali ini kita akan merefleksikan gaya belajar sesuai dengan tipe kelompok gaya belajar masing-masing. Saya bagikan untuk lembar refleksinya, nanti anak-anak refleksikan. Ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Satu-satu nanti dibagikan satu-satu. Ya, ini 5. Ya. 3, 4, 5. Oke. Ya. Kemudian Mas Hana bisa dibantu. Nih. Satu anak, satu. Oke. Kemudian nih Mas sini. Mas Rio sini, Mas. Ambil Mas Rio. Ya. Oke. Oke ya, sudah terlihat ya di situ. Ya. Oke, oke. Kurang satu. Oh ya, siap. Nih. Oke. Kurang satu juga. Ya. Turah satu, turah satu. Sini, sini. Oke. Ya. Nah, ini ya sudah bisa terlihat ya di sini ya. Jawabannya sudah ada, ini bisa dilihat. 9 semuanya. Kinestetik, visual. Nah, ini bisa dilihat anak-anak semuanya. Visual paling banyak ya. Visual paling banyak, kayak belajar visual. Kinestetik lumayan. Auditorial juga lumayan. Ini juga masih berkembang terus ya. Dan ini sudah sesuai dengan kelompok gaya belajar masing-masing. Oleh karena itu anak-anak semuanya, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan merefleksikan potensi apa saja yang anak-anak kenali dari hasil asesmen. Ya. Apakah sesuai dengan dirimu saat ini? Kemudian yang kedua, bagaimana hasil asesmen ini akan membantu proses belajar kalian? Dan yang ketiga, apa yang akan kalian manfaatkan dari hasil asesmen? Oke, silakan. Ya, diskusikan dengan teman satu kelompok untuk 3 bentuk refleksi ini ya. Yang pertama adalah potensi apa yang kalian kenali dari hasil asesmen. Oke. Yang kedua adalah bagaimana hasil asesmen ini akan membantu kegiatan belajar kalian. Kemudian yang ketiga adalah apa yang akan kalian manfaatkan dari hasil asesmen ini terkait dengan gaya belajar. Oke, silakan bisa didiskusikan, waktunya 5 menit. Ya. Ya, satu-satu. Satu anak satu.
Boleh dikasih nama, boleh. Ya, ditulis atasnya refleksi. Refleksi. Ya, dari hasil asesmen. Sudah? Oke. Terkait dengan gaya belajar, ya. Mungkin bisa saya lebih mudah belajar dengan cara membaca, ya. Potensi saya akan lebih terekspos ketika saya apa? Ketika saya banyak berhubungan dengan kegiatan membaca, baca buku, baca novel, ya, bacaan sumber-sumber bacaan yang lainnya. Oke, yang sudah nanti bisa ditempelkan di papan refleksi di depan, ya. Papan refleksi di depan untuk refleksi potensi yang nomor 1. Nih, di papan refleksi yang pertama. Ya. Ada yang sudah? Ya, kelompok apa ini tadi? Visual. Oke, kelompok visual. Coba Mas Hana. Ya, coba Mas Hana. Yang Mas Hana refleksikan dari hasil asesmen di gaya belajar. Apa, Mas? Refleksi gaya belajarnya? Kita dapat mengenali dan mempelajari potensi diri masing-masing. Ya, selanjutnya Saat belajar sehingga pelajar menjadi lebih semangat belajar. lebih semangat dalam belajar ya. 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 Karena selama ini Mas Hana lebih senang ketika belajar dengan membaca ya. Ya, Ya, karena gaya belajarnya visual benar. benar. Apa beda? Benar ya? Benar. Ya benar. Coba satu lagi. Satu lagi. Ya, siapa? Satu lagi. Ya ini. Mbak siapa namanya? Akila. Akila. Cobalah. Ya, gimana refleksinya lah? Sesuai. Kita dapat mengenal potensi diri. Murid dapat mudah memahami gaya belajar masing-masing. Ya, dapat memahami gaya belajar masing-masing. Oke. Coba akan saya tanya ke kelompok yang auditorial. Auditori. Ya sudah? Oke, nama siapa? Abel. Adelia. Abel, ya. Abelia. Ya, coba refleksinya apa, Mbak? Refleksinya nomor 1, potensi belajar sangat sesuai sekali. Ya, terus? Yang kedua, membantu murid memilih gaya belajar yang sesuai. Iya. Yang ketiga, lebih bisa terarahkan ya Iya, semangat belajarnya untuk ke hal-hal yang lebih baik. dan untuk kelanjutan nanti setelah sekolah dari SMP gitu ya. Oke, Iya. baik anak-anak semuanya. 2 kelompok sudah mewakili untuk kita. Apa masih ada yang mau menyampaikan lagi untuk refleksinya? Sesuaikah dengan gaya belajar anak-anak selama ini? Sudah sesuai? Ya, Mas, ini kelompok Mas Jalu. Sudah sesuai belum yang selama ini dilakukan gaya belajarnya?
Sudah sesuai ya. Ini kelompok apa tadi? Kinestetik. Ya, senang dengan hal-hal yang sifatnya praktek. Ya, sudah sesuai berarti ya. Oke, anak-anak semuanya. Untuk selanjutnya, mari kita tempelkan kelompok yang pertama di refleksi potensi nomor 1. Gaya belajar visual. Silakan tempelkan di sini. Ya. Kemudian gaya belajar auditori tempelkan di refleksi potensi nomor 2. Kemudian gaya belajar kinestetik silakan ditempelkan di refleksi potensi yang nomor 3. Oke, silakan yuk. Gantian satu persatu. Yuk, ditempelkan. Ya, oke. Ditempelkan plak. Ya. Visual, auditori, kinestetik. Ya. Ya, untuk yang visual ternyata ada lebih banyak. Ya, dalam satu kelas banyak visual. Ya. Oke, sudah semuanya? Yang kinestetik kelihatannya hanya ada satu kelompok ya. Hanya ada satu kelompok ini. Tapi enggak apa-apa ya. Ini juga yang di auditori juga hanya ada beberapa dari ke 32 siswa ya. Karena paling banyak adalah gaya belajar visual. Tetapi itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Ya, termasuk asesmen terkait dengan kecerdasan majemuk yang sudah kalian isi. Dan juga asesmen terkait dengan minat di penjurusan. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu konseptualisasi modul kenali potensi diri. Tetapi sebelum itu, tolong satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa setelah ini anak-anak nanti bisa dicermati dengan baik apa yang ada di tayangan di depan ya. Untuk itu biar kita bisa lebih fokus, HP-nya bisa dipegang dulu HP-nya. Ya, semuanya pegang HP. Oke, sudah? Ya, ditaruh di atas meja dengan posisi terbalik. Ya, biar lebih fokus. Ya, sudah ya? Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu konseptualisasi materi kenali potensi. Are you ready, guys? Ready. Oke. Kalau ready, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan modul kenali potensi. Nah, ini adalah jurus 1 dari 7 jurus BK Hebat yang nanti akan Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Ya, ini saya sampaikan dulu untuk jurus yang pertama, ya, yaitu kenali potensi. Nah, ini tadi sudah ya, mengenali profesi, asesmen ini, nah, refleksi sudah. Kemudian kita langsung masuk kepada ini. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ya,
Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Ya, ini menurut ilmuwan Gardner bahwa menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Ya, artinya bahwa kecerdasan itu tidak hanya satu aspek, ya, tapi kecerdasan itu lebih bersifat ganda, ya, lebih dari satu. Ini nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, ini. Nah, yang namanya disebut dengan kecerdasan majemuk, ya, namanya adalah kecerdasan majemuk. Nih, ini nggak bisa ditampilkan semua ya. Bentar. Kecerdasan majemuk. Nah, ini. Oke. Ini, kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah cerdas visual spasial. Ya, tentu yang sudah mengisi kemarin atau mungkin tadi pagi sudah bisa tahu kecerdasan majemuknya apa, ya. Satu, cerdas visual spasial. Ya, ini tipenya adalah membaca, menulis dan menulis untuk kesenangan. Nah, kemudian dua, cerdas verbal linguistik. Nah, ini terkait dengan mudah mengingat informasi yang tertulis dan juga lisan, menggunakan humor saat bercerita, ya. Mungkin anak-anak pernah lihat atau sering lihat di TV ada yang namanya stand up komedi, ya, stand up komedi. Nah, itu bagaimana orang tersebut bisa mengolah kata-kata, bagaimana orang tersebut bisa berpublic speaking dengan baik untuk mempengaruhi audiens. Nah, ini tipenya adalah tipe cerdas verbal linguistik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tipe cerdas interpersonal. Nah, interpersonal ini adalah terkait dengan bagaimana ia bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, berkomunikasi secara verbal, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, ya, menyelesaikan konflik dalam pengaturan di grup atau di tim. Ya. Selanjutnya cerdas intrapersonal. Ini kaitannya adalah dengan bagaimana seseorang itu menganalisis kekuatan dan kelemahannya, kenali diri sendiri, ya, pahami dasar motivasi dan perasaan diri. Cerdas kinestetik. Nah, ini tadi yang kinestetik mana? Kinestetik? Ya, coba salah satu. Baca ini, cerdas kinestetik. Yang pertama apa? Yang pertama? Coba dibaca yang kinestetik yuk. Mas Sony, baca yang keras. Ya. Terus? Ya. Contohnya apa kalau cerdas kinestetik ini? Terampil dalam menari dan olahraga. Kira-kira profesinya apa? Atlet. Penari. Ya. Ini contohnya itu. Kemudian selanjutnya, cerdas apa lagi ya? Ternyata masih ada cerdas naturalis. Nih, ini tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, pertanian mungkin ya. Nah, ini suka dengan hal-hal yang sifatnya adalah alam. Ya, suka naik gunung. Ada yang suka naik gunung? Ada ya. Turun gunung? Nah, ada juga ya ini. Kemudian selanjutnya cerdas logis matematis. Nih, ini orang-orang yang suka ilmu matematika biasanya. Ya, siapa yang suka matematika di sini? Siapa? Ada? Siapa? Nafa. Nafa suka matematika ya. Kalau Sony suka apa? Olahraga. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cerdas musikal. Ini peka terhadap musik, nada dan ritme. Ya, kalau di sini siapa? Suka musik? Jalu. Siapa lagi? Kaila. Ya. Ya. Abel. Kalau Pak Guru siapa dia suka musik? Pak Yatman, ya toh? Pak Yatman suka musik. Nah, ini. Pak Nanang, Pak Tejo juga, ya, ini ya. Nih, cerdas matematik. Nah, ini anak-anak semuanya. Ini ada sebuah kasus nih.
Nah, ada gambar hewan. Sekolah hewan ini kayaknya. Dan ini adalah kepala sekolahnya. Ini ceritanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada? Coba yang bisa, yang tahu siapa masih ingat? Apa, no? Itu ada? Ada seorang guru, Iya, seorang guru, murid-muridnya hewan. murid-muridnya hewan. Kira-kira disuruh ngapain itu? Belajar, Pak, Belajar untuk bertahan hidup, Pak. untuk bertahan hidup. Ya. Coba kelompok yang lain bisa melanjutkan. Yuk. Kira-kira sekolah apa itu? Sekolah hewan ya. Itu disuruh ngapain kira-kira? Manjat pohon. Manjat pohon. Ya. Semua hewan disuruh manjat pohon. Kira-kira bagaimana itu? Ya. Ada yang tahu lagi? Melanjutkan lagi? Mas Sony bisa melanjutkan lagi? Guru Ya. mengajar hewan untuk memanjat pohon. Nah, kira-kira dari gambar itu bisa semua enggak? Tidak. Tidak, yang tidak apa kira-kira? Gajah. Ya. Terus? Apa? Ikan. Terus? Penguin. Pinguin. Terus? Anjing laut. Anjing laut. Nah, kira-kira yang paling bisa untuk manjat siapa ini? Monyet. Monyet nunjuknya ke siapa ini tadi? Ini monyet banter ya. Ya ini. Ya. Ini ceritanya memang ada satu lagi. Satu lagi apa? Yang tidak terlihat kecil ini? Ya ini burung elang ini. Burung elang ya. Burung bukan ya? Oh gagak ya? Oh ya burung gagak ini. Burung gagak. Nih. Dia mau manjat ini seperti monyet. Ya toh? Tapi kok setiap mau manjat kok nggak bisa-bisa. Nah ceritanya gitu ya. Perintahnya Pak Guru kan semua hewan disuruh untuk naik ke atas pohon. Nah, manjat ke atas pohon. Nah ini burung ini kok mau ikut-ikutan kera atau monyet. Ya. Monyet sekali manjat sudah sampai ke sana tanpa harus latihan. Tapi ini, burung gagak ini kok mau ikutan manjat juga. Ya setahun tidak bisa, 2 tahun tidak bisa, 3 tahun lama-lama capek. Ya, malah diopnam di rumah sakit. Nah, ini kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Apa? Coba Mbak Nilam ya. Kira-kira apa tadi? Emang apa, Pak? Kenapa kayak mengikuti gaya belajarnya masing-masing itu apa, Pak, Iya. namanya? Sesuai potensinya. Yeah. Nah, betul ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada? Ada lagi? Kelompok ini belum tadi. Kira-kira apa? Semua hewan ataupun manusia itu mempunyai kemampuan sendiri. Iya, semua hewan atau manusia, siapapun itu punya kemampuannya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan satu sama dengan yang lain. Monyet jelas dia bisa manjat karena memang keahliannya. Oke. Tapi kalau burung ya untuk manjat tidak bisa. Ya, tidak bisa lama, tapi dia bisa terbang. Nah, itu berarti dia tidak bisa mengenali potensinya. Nah, oleh karena itu di sini nanti anak-anak Bapak harap bisa mengenali potensinya masing-masing. Ya, sehingga jangan sampai tertutup dengan ikut-ikutan temannya. Oh, temannya ikut voli, tapi ternyata potensinya dia di basket misalnya. Ya, temannya ikut sepak bola, dia ikut-ikutan sepak bola. Ya, ternyata potensinya di nari. Nah, tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lain. Oke? Jadi harus bisa mengenali potensinya masing-masing. Jangan sampai tertutup potensimu hanya karena ikut-ikutan orang lain ya, yang memang sudah punya potensi. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya anak-anak, mari kita lihat
video berikut ini. Ya, video berikut ini. Ya, cara kenali potensi. Hai, Nah, sobat, kau tahu nih. gak sih, tiap pribadi yang ada di dunia ini diciptakan dengan sangat unik dan berharga. Ya, kamu berharga karena kamu diciptakan sangat spesial. Setiap individu yang tercipta pasti dirancang dengan satu tujuan mulia loh. Kamu harus tahu itu. Tapi banyak banget nih dari kita yang belum sadar kalau kita ini berharga. Kita ini sebenarnya punya potensi dan melampaui batas usia manusia. Wow, keren banget kan? Bingung sama potensi diri yang kalian punya? Yuk coba kita cek bareng-bareng potensi apa sih yang sebenarnya kita punya. Yang pertama, ketahui apa aktivitas yang kamu cintai. Kalau kamu mencintai apa yang kamu lakukan, maka kesuksesan adalah satu langkah lagi. Kamu akan Cintailah potensi di diri. Ini kegiatan yang anak-anak senangi. Yang kedua, ketahui apa bidang yang kamu kuasai. Rasa cinta itu tak cukup loh, karena cinta tanpa kata-kata itu cuma gobal semata. Ketahui bidang yang kalian kuasai. Sampai-sampai kamu rela menekuni bidang tersebut. Buat ngeceknya, gak perlu sampai kamu sangat ahli di bidangnya. Yang penting kamu tahu dulu dasarnya dan cara kerjanya kayak gimana. Kalau belum nemu bidang yang kamu kuasai, gak apa-apa. Selama kamu masih hidup, masih ada kesempatan untuk mencintai kok. Yang ketiga, kenali impianmu selama Ini, ini. kenali impianmu atau harapanmu yang paling kamu harapkan. Saat kita mencintai dan menguasainya, pasti ada impian timbul dong. Tuh, sampai ngindik-ngindik ya, karena dia memang antusias. Kamu melakukan segala cara buat dapetin dia kan. Nah, kenapa sih kamu pengen mendapatkan hatinya? Pastinya kamu punya mimpi untuk selalu bersama dengan dia kan. Main band, pengen, ya ini para Shaolin ini tadi. Yang keempat, kenali kecerdasanmu. Kalau yang ini, kamu udah dikasih karunia sebuah potensi. Ini kecerdasan tadi yang sudah anak-anak ketahui dari asesmen yang sudah anak-anak isi. Intrapersonal, interpersonal, logik matematik, kode kinestetik, musikal. Yang tadi ya, macam-macam kecerdasan apa? Majemuk ya. Kelompokin aktivitas-aktivitas yang sering kamu lakukan dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok aktivitas sesuai potensi. Yang kedua, aktivitas yang meragukan. Dan yang ketiga, aktivitas yang tidak sesuai potensi. Nah, gimana? Udah mulai tercerahkan belum? Apa sih potensi diri yang kalian punya? Kalau mau sukses itu, wajib kenal sama potensi diri loh. Biar kita bisa fokus mengembangkan diri kita. See you at the next video. Bye-bye. Ya, oke. Selanjutnya video berikutnya. Ya. Ini terkait dengan apa? Mengenali diri dengan baik, mengenali potensinya, sehingga pada akhir pilihannya sesuai dengan apa yang memang menjadi bakatnya, minatnya, dan potensinya. Ya. Ya, ini pakai AI ini. Di atas panggung, ada konselor Pak Arif sedang menjelaskan materi karir. Pak Arif memaparkan bagian penting dari konseling dengan sambil menunjuk ke slide PowerPoint tentang tes karir. Dia memberitahu konklusi pengerjaan tes LPA-SCC. Setelah selesai menjawab tes LPA-SCC, dia tersenyum lega bahwa mendapatkan hasil yang menunjukkan minatnya dalam praktik belajar investigasi. Dia berada di dalam kelas ini. Ya, cocok dengan apa yang dia punyai potensinya. Juga menghadiri kelas sains ekstra, di mana dia melakukan eksperimen sains. Dia terlihat sangat menikmati kedua kelas ini. Nah, senang dia berada di situ karena sesuai dengan minatnya. Berdiri di depan gedung perguruan tinggi yang megah. Di latar belakangnya, kita bisa melihat kampus yang indah. Dia tersenyum dengan keyakinan saat dia memasuki gerbang kampus dengan ransel di punggungnya. Tuh, Dia senang ya. berada di tempat yang tepat. Mirip Clarissa ya. Oke. Ya begitu anak-anak. Jadi
kalau apa namanya sesuai dengan minat kita, bakat kita, potensi kita yang sudah kita pahami, sudah kita gali, sudah kita kenali, pasti di akhirnya akan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Untuk itu anak-anak semuanya, di bagian selanjutnya kita akan mengaplikasikan apa yang sudah anak-anak kenali untuk materi kali ini. Ya, di sini Bapak punya kartu. Nah, kartu. Nah, ini namanya adalah kartu. Sehingga nanti anak-anak bisa menuliskan di sini di kartunya masing-masing adalah apa? Kartu rencana masa depan. Nah, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi potensi kalian, nanti kalian tuliskan di dalam sini rekomendasi kegiatan ekstra, rekomendasi kegiatan kedepannya nanti setelah lulus dari SMP akan milih di sekolah apa, sekolah mana, jurusannya apa, dan tentu nanti di sekolah berikutnya. Ya, dan kedepannya profesi apa yang kira-kira nanti cocok untuk kalian sesuai dengan potensinya. Masing-masing anak dapat satu. Ya, dibagi satu anak satu untuk dituliskan namanya, kelasnya, sehingga nanti bisa dipakai sampai nanti kalian menemukan ya apa yang menjadi potensi kalian untuk dikembangkan sebagai bekal masa depan. Silakan. Oke. Lebih ya. Ya langsung ditulis namanya. Cukup? Ya. Silakan. Nah. Oke, lebih yang kurang? Yang belum? Ya. Kurang? Kurang satu, ada yang lebih? Oke. Ya. Silakan di bagian sampul ditulis nama, kelas, dan setelah itu dibuka. Di bagian dalam juga ada nama kelas. Setelah itu, anak-anak bisa menuliskan atau di checklist pada bagian kecerdasan majemuk yang sudah kalian isi dari hasil asesmen kemarin atau tadi pagi. Ya, ya di checklist, dicentang sesuai dengan tipe kecerdasan majemuknya. Ya. Kemudian setelah itu pada bagian gaya belajar. Oke. Ya, dicentang aja di bagian gambarnya atau tulisannya enggak apa-apa. Ya. Di bagian gaya belajar juga setelah itu diisi untuk rekomendasi kegiatan ekstranya. Dicentang salah satu sesuai dengan hasil asesmen. Ya. Ya, centang salah satu sesuai dengan hasil asesmennya. Kemudian ditulis rekomendasi ekstrakurikulernya, profesi masa depan yang relevan, kira-kira pengen menjadi apa, sesuai dengan potensinya yang ada di situ tentunya ya. Oke, ya langsung pada bagian selanjutnya. Ekstranya apa? Ekstrakurikulernya apa?
Oke, waktunya 5 menit saja ya. Waktunya 5 menit saja. Nanti masing-masing kelompok salah satu atau beberapa bisa menyampaikan hasil dari diskusi, rekomendasi dari teman-teman, juga analisis yang sudah kalian lakukan sendiri terkait dengan arah minat, arah karir, arah penjurusannya, sesuai dengan hasil dari asesmen-asesmen yang sudah dilakukan tadi pagi. Ya, dilingkari SMA atau SMK dipilih salah satu, dilingkari boleh, dicoret salah satu boleh. Ya, boleh. Pokoknya sesuaikan dengan tipe dari kecerdasan kalian. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Oke, masih ada waktu 2 menit. Artis atau aktris. Ya. Ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Udah? Oke. Coba kalau sudah dari kelompok visual. Mbak siapa yang mau menyampaikan? Clarissa. Oke, silakan Mbak Clarissa. Disampaikan hasil dari rencana masa depannya. Ini Ya. dari ini. Ya. Kecerdasan majemuk yang saya dominan yaitu cerdas verbal linguistik. Ya. Gaya belajar saya yaitu visual. Rekomendasi kegiatan ekstrakurikuler yaitu PMR atau Palang Merah Remaja. Betul. Terus profesi masa depan yang relevan yaitu dokter, Relevan. perawat, farmasi. Ya. Rencana studi lanjut setelah lulus SMP yaitu masuk SMA, ambil jurusan IPA, lanjut kuliah kedokteran. Iya, sangat super. Tepuk tangan untuk Mbak Clarissa. Ya. Oke, dari kelompok yang lain yang sudah. Kelompoknya ini kelompok visual ya, visual juga. Kelompoknya Mbak Nafa, sekarang adalah Mbak Afifa yang menyampaikan. Yuk. Kecerdasan majemuk yaitu cerdas kinestetik. Ya. Gaya belajar saya kinestetik dan visual. Ya. Rekomendasi kegiatan ekstrakurikuler yaitu tari, paskibra, pramuka. Betul. Profesi masa depan penari, seniman, mekanik atau teknis atau aktor. Betul. Ya. Rencana studi lanjut setelah SMP yaitu SMA mengambil jurusan IPA, perguruan Betul. tinggi yaitu kuliah di UGM. Betul sekali. Sesuai dengan yang pakatnya ya anak-anak semuanya. Tepuk tangan untuk Mbak Afifa. Ya. Kelompok auditorial coba. Ini apa tadi? Auditorial ya. Oke. Mas Ferdi. Ya. Rekomendasi ekstrakurikuler Ya. seperti kesenian Ini musik. dibaca dulu kecerdasannya apa? Kecerdasan majemuk saya dominan kecerdas kinestetik. Kinestetik. Gaya belajar saya kinestetik. Ya. Terus rekomendasi kegiatan ekstrakurikuler kesenian musik tradisional. Ya. Terus profesi masa depan yang relevan menjadi orang sukses. Ya.
rencana studi lanjut setelah lulus SMP itu SMK Negeri 2 Salatiga dan mengambil jurusan TKR, teknik Ya, dan ini desain. menjadi orang sukses menjadi apa ini? Seperti kayak pengusaha, Pak. Pengusaha. Iya. Yang juga bisa seni juga ya. Iya. Seninya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Mas Ferdi. Ya. Satu lagi kelompoknya sini ya. Mbak Kaila ya, coba Mbak Kaila. Nih. Baca dulu. Kecerdasan majemuk saya yaitu cerdas naturalis sama cerdas verbal linguistik. Ya, Gaya belajar auditori. auditori. Rekomendasi kegiatan ekstra, band, berenang, masak, Ya, kayak cooking gitu. Profesi masa depan yang relevan, pengusaha, konten kreator, dokter. sesuai ya Ya, dengan kecerdasannya. Rencana studi lanjutnya kemana ini? SMA, SMA ambil apa, jurusan apa? IPS. IPS sesuai dengan kecerdasan yang di atas tadi? Ya. Sesuai ya. Ya, oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Kaila. Ya. Dan anak semuanya, sepertinya anak-anak sudah bisa menganalisis ya apa yang menjadi tipe kecerdasannya, potensinya, sampai sudah bisa menuliskan kegiatan ekstrakurikuler, arah studi lanjutnya, sampai dengan nanti untuk pencapaian masa depan, karir dan cita-citanya. Ya, berarti anak-anak sudah bisa memahami dengan betul, dengan baik, bahkan sudah bisa menerapkan ya di dalam rencana masa depan gitu. Sudah paham kira-kira ya anak-anak semuanya? Ya. Senang kegiatan hari ini? Senang sekali. Anane senang. Ya, coba kalau senang. Kenapa senang? Seru Pak, seru. Seru apalagi? Apa ya Pak? Bisa mengetahui gaya belajar kita sendiri. Ya, terus Terus manfaatnya apa manfaatnya? manfaatnya jadi tahu Pak. Jadi tahu ya. Ya. Sudah. Ya, siapa lagi yang saya tanya ini? Ini belum tadi, kenapa? Hari ini senang nggak kegiatan hari ini? Senang. Kenapa? Seru. Terus? Apa? Lihat video. Lihat Video. video. Ya, apalagi? Mengasihkan. Mengasihkan. Manfaatnya apa manfaatnya? Dapat belajar Apa? lebih memotivasi diri untuk lebih giat belajar. Giat belajar. Ya, oke. Oke, anak-anak semuanya, sepertinya sudah anak-anak pahami bersama-sama ya terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kedepannya nanti anak-anak bisa merencanakan ini untuk bisa dicapai di kemudian hari sampai nanti bisa meraih masa depan yang diinginkan untuk nanti pencapaian studi lanjut, dimulai dari situ, kemudian arah nanti akan masuk ke perguruan tinggi mana, jurusannya apa, sampai dengan nanti untuk meraih cita-cita atau profesi yang diharapkan. Baik, untuk itu anak-anak semuanya, kiranya itu untuk kegiatan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada jurus-jurus BK Hebat yang lainnya. Masih mau? Masih mau ya? Oke, akan kita lanjutkan di kegiatan berikutnya, nanti akan bawa jadwalkan ya. Untuk itu, sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Kalau tadi Mbak Nafa, gantian sekarang. Siapa? Mas Ferdi, oke Mas Ferdi, yo sini Mas Ferdi. Pimpin doa ya seperti Mbak Nafa tadi. Nah. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa untuk mewujudkan rasa syukur kita.
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, biar tetap semangat yel-yelnya ya, yel-yelnya. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, yel-yelnya 9A. Potensi berkreasi berprestasi. 9A. Asaleh. Oke, terima kasih. Sekian dari Pak Guru ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan jurus-jurus BK hebat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama anak-anakku semuanya.